Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Ibu mengajar prakarya kelas 7. Kita akan membahas tentang kerajinan serat. Sebelum kita membuat kerajinan dari serat, kita akan mengenal dulu apa itu serat. Serat alami itu dibagi ada dua ya, serat alami yang berasal yang pertama dari tumbuhan dan yang kedua berasal dari hewan. Sekarang kita bahas dulu serat alami yang berasal dari tumbuhan. Ya. Serat dari tumbuhan ada serat dari biji, ada serat dari batangnya, ya. Kemudian ada lagi serat dari daunnya yang bisa dibikin serat, ada lagi yang dari buah. Sekarang yang dari biji. Sebelum menjadi serat, bahan yang diolah untuk menjadi serat itu contohnya dari kapas dan kapuk. Kapas dan kapuk ini akan diolah menjadi serat yang kemudian akan menjadi apa? Menjadi kain. Ya, kain yang kita pakai baju, ini berasal dari serat. Ya. Kemudian lagi ada serat yang dari batang. Batangnya ini yang dijadikan serat. Contohnya apa? Contoh dari batangnya pohon melinjo. Jadi yang dipakai itu batangnya yang diolah menjadi serat. Kemudian lagi ada serat dari daun. Daun apa yang bisa digunakan untuk serat? Salah satunya contohnya dari enceng gondok. Kalian yang tinggal di Surabaya, ya, biasanya enceng gondok ini ada di sungai-sungai. Ya, nanti kalian lihat enceng gondok itu seperti apa. Ya, ini bisa dijadikan serat yang berasal dari daun. Ada lagi dari daun pandan berduri. Ya, tahu pandan ya? Pandan itu kalau yang tidak berduri namanya pandan wangi, itu dipakai untuk bikin kolak ya, pewangi makanan. Tapi kalau yang pandan berduri itu bisa diambil seratnya, bisa untuk kerajinan. Biasanya lebih tinggi daripada pandan daun. Ini contoh serat dari daun. Kemudian ada lagi, yaitu yang dari tumbuhan. Serat apa? Serat dari buah, dari pohon kelapa. Tapi yang diambil seratnya apa? Apanya? Yaitu apa ya? Yang biasanya untuk cuci piring, untuk kaos, apa itu? Keset itu? Serabutnya, serabut kelapanya yang dipakai. Bukan kelapanya yang bulat, tetapi yang di luarnya ya, yang dipakai. Serabutnya yang berwarna coklat. Ini contoh serat yang berasal dari biji. Ini nggak begitu kelihatan ya. Kalian bisa lihat di internet. Ada kapas, ada kapuk yang dari biji. Lanjut. Kemudian yang kedua, serat alam yang kedua yang berasal dari hewan. Ini teksturnya cenderung lebih lembut, halus, serta menghangatkan. Kalau berasal dari serat hewan, ya. Contohnya apa? Kalau di sini yang bisa digunakan, semua binatang yang mempunyai bulu, biasanya bulunya ini dibikin untuk serat. Ya, sebagai seratnya itu dari bulunya.
Serat dari binatang ya atau hewan ini ada dibagi dua, yaitu serat stapel dan serat mana? Serat stapel, satunya belum. Serat stapel ini berbentuk rambutnya hewan. Kamu pernah tahu lihat domba ya? Domba itu kan ada bulu-bulunya. Nah, bulunya domba ini biasanya dibuat untuk membuat wol yang disebut dengan wol. Penghasil serat stapel yaitu domba. Domba itu kayak kelinci, kayak apa? Kayak kambing, tetapi bulunya banyak. Ya, bisa kalian cari domba itu kayak apa? Kelinci, nah diambil bulunya untuk dijadikan wol. Onta, mohair, pig, apa itu? Nah, ini ya contoh serat stapel. Kemudian lanjutnya serat dari filamen. Nggak kelihatan itu ada tulisannya. Ini merupakan serat yang berbentuk jaringan dari hewan. Berasal dari larva ulat sutra. Ini yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompongnya ini kemudian dipintal menjadi benang. Ya, kalau sudah menjadi benang, kemudian nanti akan menjadi kain. Ini sekilas tentang serat, tapi belum sampai ke cara pembuatan kainnya. Dan nanti yang terakhir baru membuat kerajinan dari serat. Itu saja dari Ibu. Kalau anak-anak belum begitu jelas, bisa mencari di internet tentang pelajaran bab tentang serat dan macam-macamnya. Kemudian dan gambar-gambarnya bisa kalian cari di internet ya. Nanti untuk pelajarannya yang tugas di rumah, kalian tetap memakai LKS yang sudah dikirim, yang sudah kalian ambil ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.